Science 4 and 10 language program. Today we go on to our next chapter, yaitu future tense. It's chapter 3, future. So what is the definition of future? Well, future itu adalah mendeskripsikan kegiatan yang akan, ya, highlightnya itu akan, karena future itu artinya masa depan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Berarti kegiatan tersebut belum terlaksana. Kemudian, there are three kinds of future that we will talk about in this chapter. Ada 3 yang akan kita bicarakan, yaitu bentuk simple, kemudian bentuk continuous, dan yang terakhir adalah bentuk perfect. Kita jabarkan satu persatu. Yang pertama tadi bentuk simple, namanya simple future tense. Future masa depan dalam bentuk simple. Jadi, ciri-cirinya simple future tense itu adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dengan waktu yang spesifik. Waktunya tuh spesifik di masa yang akan datang, ya. Contoh adverb of time-nya, keterangan waktunya itu ada tomorrow, besok, next week, minggu depan, bisa next year, tahun depan, next hour, jam ke depan, the day after tomorrow, lusa, tonight, besok, malam nanti malam. Lalu, karena namanya simple present tense, maka rumusnya juga sangat simple. Ciri-ciri future tense itu pasti menggunakan will, kemudian setelah will adalah verb 1, ya, karena ini bentuk simple simple future tense, maka rumusnya juga simple, yaitu subject plus will plus verb 1. Oke, kemudian bagaimana cara kita menerapkan rumusnya? Nah, di sini ada banyak sekali, ada 9 examples of sentences, tapi kalian hanya fokus on pada yang nomor 1 saja. Nanti gampang yang lainnya kalian bisa pause videonya dan kalian pelajari satu persatu. Simple future tense, kita masuk ke kalimat yang positif dulu. Tadi karena sangat simple rumusnya, maka rumusnya hanya ada subject, masukkan subjeknya, kemudian will, masukkan will-nya, kemudian verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1, play. I will play football tomorrow. Saya akan bermain sepak bola besok. Untuk negatifnya, kalian hanya cukup bubukan not setelah will not. Maka menjadi subject I, kemudian will not, kemudian verbnya masih verb ke-1, ya, play, kemudian football tomorrow. I will not play football tomorrow. Atau biasa juga ada yang menuliskannya dengan won't, W-O-N apostrophe T. Positif negatif sudah masuk ke interrogative. Interrogative atau question sentences itu ada 2 jenis. Yang pertama jenis yang yes no questions, adalah pertanyaan yang hanya butuh jawaban ya atau tidak. Maka will-nya ditaruh di depan, will, kemudian baru subjeknya dibalik, ya. Kemudian verb ke-1, play football tomorrow. Will I play football tomorrow? Jangan lupa harus ada question mark, tanda tanya setiap di interrogative sentences, entah itu yang yes no questions atau yang WH questions. Karena will ini yes no questions, maka diartikan akankah saya bermain sepak bola besok? Jawabannya kan iya atau tidak. Kemudian yang kedua adalah WH questions. WH questions. WH questions. Sebentar. Oke, kita kembali. WH questions itu sama persis rumusnya dengan yes no questions, ya. Ini will, kemudian subject, kemudian verb ke-1. Hanya kita bubuhkan WH word-nya. Contoh WH questions itu kan ada 6. When, will, what, where, when, how. Nah, jadi contoh where dituliskan terlebih dahulu, kemudian will, kemudian subject, kemudian verb ke-1. Where will I play football tomorrow? Di mana saya akan bermain sepak bola besok? Oke, that's it for simple future tense. Cukup jelas, ya. Nanti kalian bisa pelajari nomor 2-9 ini dengan mempost video ini. Kemudian selanjutnya, setelah simple future tense, yang kedua adalah future continuous tense.
masa depan, kemudian continuous itu artinya sedang dilaksanakan. Sebentar ya, ada gangguan sebentar, anak saya ingin pipis terlebih dahulu. Ya. Copotlah niku nih. Yes, kita lanjutkan. Continuous artinya sedang dilaksanakan, future di masa depan. Berarti maksudnya apa? Kita jelaskan. Jadi untuk kegiatan yang berprogres itu artinya berkelanjutan dan sedang dilakukan dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Contohnya misalnya jam ini, jam 34 pelajaran bahasa Inggris. Nah, nanti misalnya kalian di jam ke-5, 6 itu kalian dapat pelajaran matematika. Maka kalimatnya adalah saya akan sedang mengerjakan kelas matematika jam 9. Saya seperti itu. Rumusnya, ciri-ciri continuous itu kan pasti menggunakan verb ing. Ya, menggunakan verb ing, sementara kalau verb ing itu tidak boleh langsung, will tidak boleh diikuti langsung dengan verb ing. Ya, misalnya I will cooking itu tidak bisa, maka agar bisa dibubuhkan dengan verb ing, maka will itu harus ditambahkan dengan be. Maka rumusnya subject will be verb ing. Kata kerja bentuk ing ya. Kemudian future continuous tense itu biasanya dipasangkan dengan simple present tense. Simple present tense rumusnya adalah subjek dan kata kerja bentuk pertama. Nah, agar lebih jelasnya, adverb of time-nya, keterangan waktunya bisa menggunakan when, ketika, while, juga ketika atau sembari. Nah, kita masuk ke rumusnya ya. Nah, rumusnya seperti tadi, kalimatnya sama, menggunakan kata kerja play football, maka rumusnya adalah subject, kemudian will be, kemudian verb ing, playing, maka menjadi I will be playing football tomorrow. Saya akan sedang bermain sepak bola besok. Berarti besok itu akan sedang berlangsung bermain sepak bola. Kemudian negatifnya tinggal ditambah not sama setelah kata will ya. I will not be playing football tomorrow. Kemudian yes no questionsnya juga sama, kalimatnya sama persis, intinya itu sama, untuk formulanya itu sama. Will-nya yang ditaruh di depan, subject plus be plus verb ing. Maka menjadi will I be playing football tomorrow? Kemudian WH questions, rumusnya sama persis dengan yes no questions, tinggal WH-nya atau WH kata jenis kata WH-nya taruh di depan. Where will I be playing football tomorrow? Oke, seperti itu ya. Nah, kalau dirasa terlalu cepat, kalian bisa pause video ini, kemudian kalian baca satu persatu contoh kalimatnya ya. Dan yang terakhir, jenis dari, contohnya ini. I will be studying online English class when my mom finishes cooking our breakfast. Saya ada titiknya ya. Contoh kalimatnya adalah yang tadi saya bilang pasangan dengan simple present ya. Saya akan sedang belajar kelas bahasa Inggris online atau daring ketika ibu saya selesai memasak sarapan. Jadi kegiatan belajar online itu akan sedang berlangsung besok misalnya ketika ibu saya selesai masak ya. Jadi ini my mom subject, kemudian finishes. Kalian fokusnya itu pada finishes ya, jangan cookingnya. Kalian fokusnya pada finishnya, yaitu my mom subject, kemudian finishes itu adalah verb ke-1 ya, yaitu simple present tense. Oke, next. Yang terakhir adalah future perfect tense. Future masa depan, perfect adalah telah dilaksanakan. Maksudnya bagaimana? Jadi, future perfect tense itu untuk mendeskripsikan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan di masa yang akan datang. Contoh, kelas bahasa Inggris kita hari ini
Itu kan jam 8.30 ya, jam keempat sampai jam kelima. Nah, maka kita akan mengakhiri kelas bahasa Inggris kita itu jam 9.30, jam kelima. Maka kalimatnya itu maksudnya adalah saya akan telah selesai melaksanakan kelas bahasa Inggris sebelum jam 10. Nah, berarti sebelum jam 10, jam 9.30 itu sudah selesai. Ya. Kemudian karena perfect itu ciri-cirinya menggunakan verb ketiga. Nah, future ciri-cirinya menggunakan will. Karena will tidak boleh langsung ketemu dengan verb ketiga, maka will harus ada kata kerja bantunya, yaitu have. Subject plus will have plus verb 3. Kemudian keterangan waktunya, adverb of time-nya bisa menggunakan kata by. By itu diartikan before, sama juga dengan before, kemudian after, setelah. Kemudian contoh kalimatnya adalah seperti apa? Nah, future perfect tense. Subject will have plus past participle. Past participle itu sama juga dengan verb ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Contoh, he will have done it by this evening. Artinya, dia akan telah mengerjakannya sebelum malam ini. Jadi kegiatan itu belum terlaksana, tapi akan telah selesai terlaksana sebelum malam ini. Kemudian untuk negatifnya tinggal ditambahkan not saja, sama yaitu setelah will, subject plus will not, have plus past participle atau kata kerja bentuk ketiga. He will not have done it by this evening. Dia akan belum mengerjakannya malam ini. Kemudian interrogatifnya, will-nya ditaruh di depan, subject have plus past participle menjadi will he have done it by this evening. Akankah dia sudah mengerjakannya sebelum malam ini? Kemudian untuk yang WH questions atau WH questions atau pertanyaan menggunakan 5W1H, rumusnya sama persis dengan ini, tinggal ditambahkan WH-nya di depan. Nah, sama persis seperti itu ya. Contoh, we will have finished our English class by the time the next class begins. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya adalah kita akan telah menyelesaikan kelas bahasa Inggris kita sebelum waktu kelas lain dimulai. Jadi misalnya setelah pelajaran saya itu matematika, maka kita akan telah menyelesaikan kelas bahasa Inggris sebelum jam matematika itu mulai di masa nanti pas jam 9.30 ke depan. Nah, jelas ya seperti itu ya. Okay, then that's all from me about the chapter 3, future tense. If you have any comments, if you have any questions, if you have any problems, you can drop your questions on Google Classroom. Jadi, and do not forget to like, subscribe, komennya di Google Classroom saja ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.